kelas 7. Ketemu lagi bersama Ibu Santi. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu mengenai pemuaian luas. Ingat ya anak-anak, untuk materi pemuaian di awal Ibu Santi sudah menjelaskan bahwa pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, untuk zat padat sendiri dapat mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sedangkan untuk zat cair dan zat gas itu hanya mengalami pemuaian volume. Nah, jadi materi kita hari ini mengenai pemuaian luas ini masih seputar zat padat. Oke? Yuk, langsung aja deh kita lanjut ya. Untuk pemuaian luas, kita dapat lihat di sini ada persamaannya atau rumusnya. Delta A, ingat ya, lambang segitiga itu dibacanya delta. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Nah, ini segitiga rumusnya. Delta A posisinya di atas, A0, beta, dan delta T itu di bawah sejajar ya. Masih ingat kan cara pemakaiannya ya, atas bawah. Ini pembagian, kalau yang sejajar itu perkalian prosesnya. Nah, kita lihat satu persatu apa sih artinya gitu ya. Delta A, ingat delta atau segitiga itu artinya perubahan, atau dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pemuaiannya. Kan pemuaian sendiri itu dapat didefinisikan sebagai perubahan ukuran. Jadi delta A adalah perubahan atau pemuaian luas. A itu bisa juga berasal dari kata area. Area itu daerah luas gitu ya. Kemudian di sini ada A0, ini menunjukkan luas semula atau awal. Nah, delta A dan A0 itu satuannya harus sama ya anak-anak. Jadi nanti kalau misalnya A0-nya meter persegi, maka nanti delta A-nya pasti meter persegi. Tapi kalau nanti diketahui di soal A0-nya cm persegi, maka delta A-nya juga cm persegi. Seperti itu. Selanjutnya, ini ya lambang ini dibacanya beta. Jadi ini anak-anak yang ini ya, yang kayak huruf B itu dibacanya beta. Nah, itu. Beta menunjukkan nilai koefisien muai luas. Satuannya per derajat Celcius. Nah, beta di sini nilainya setara dengan 2 kali alfa. Jangan lupa ya materi kita sebelumnya. Alfa itu koefisien muai panjang. Jadi anak-anak, untuk alfa dan beta di sini yang perlu kalian ketahui, untuk zat padat ya. Zat padat itu nanti diketahui nilai koefisien muai panjang. Nah, untuk koefisien muai luas itu nanti didapatkan dari 2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjangnya, seperti itu. Berikutnya delta T, ini menunjukkan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Oke, langsung saja ya kita coba mengerjakan contoh soal yang sudah Ibu sediakan menggunakan rumus yang ada ya. Ibu bacakan dulu soalnya ya anak-anak. Selembar aluminium berukuran panjang 30 cm dan lebar 20 cm dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius hingga 75 derajat Celcius. Bila koefisien muai panjang aluminium 0,00024 per derajat Celcius, maka berapa luas aluminium sekarang? Jadi aluminium ini bentuknya persegi panjang ya anak-anak. Awalnya bersuhu 25, akhirnya 75. Berarti ada perubahan suhu kan ya. Nah, ada penambahan suhu nanti mempengaruhi perubahan ukurannya atau luasnya. Nah, cara mengerjakannya sama anak-anak, kita harus bertahap ya. Tahap pertama, data dulu besaran apa saja yang diberikan pada soal. Ini diketahui ya, kita lihat panjang, lebar gitu ya. Jadi di sini ada panjang 30 cm. Kemudian ada lebar
lebarnya 20 cm. Ada panjang, ada lebar. Kita bisa dapat nilai luas awal anak-anak. Ya, jadi dari panjang dan lebar kita dapat langsung mencari A0-nya atau luas semula. Karena persegi panjang rumusnya kan nanti panjang kali lebar. 30 kali 20 hasilnya 600 cm persegi. Kemudian suhu dari 25 sampai 75. Ada T0 ya, suhu awal 25 derajat Celcius. Kemudian T1, suhu akhir 75 derajat Celcius. Dari T0 dan T1 kita dapat mencari delta T-nya, perubahan suhunya ya anak-anak, yaitu T1 dikurangi T0 ya, selisihnya. Jadi dari 25 sampai jadi 75 tuh tambahnya berapa gitu ya. Berarti cara nyarinya kita selisih anak-anak. 75 dikurangi 25. Nah, ini dia delta T-nya 50 derajat Celcius. Berikutnya, nah ini ada koefisien Y panjang. Ingat ini koefisien Y panjang ya. Berarti ini masih alfa anak-anak. 0,00024 per derajat Celcius. Kita ubah anak-anak ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Ingat Bu Santi lebih suka perhitungan dengan menggunakan pecahan biasa daripada pecahan desimal ya. Nah, ini kita hitung ada berapa angka sih di belakang koma. Ini ya, 1, ini kan komanya ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka di belakang koma. Berarti nanti nilainya sama dengan atau setara dengan 24 dibagi 1 juta ya anak-anak. Tadi ya, kenapa 1 juta? Karena ada 6 digit atau 6 angka di belakang komanya. Jadi bagi 1 juta ini masih alfa. Padahal dalam pemuaian luas itu nanti yang dimasukkan dalam perhitungan adalah koefisien Y luas atau beta. Jadi di sini kita cari betanya anak-anak. Beta itu bernilai 2 kali alfa. Jadi kita hitung di sini 2 kali 24 per 1 juta. Ini ya. Tahu kita langsung aja 2 kali 24 aja dulu anak-anak. Jadi nanti ada 48 per 1 juta. Nah, satuannya per derajat Celcius. Sudah semua ya anak-anaknya kita data. Jadi ini baru tahap 1 anak-anak. Masih diketahui. Bisa ya? Bu Santi mencoba menjelaskan perlahan-lahan. Harapannya kalian bisa mengikuti setiap tahapannya atau langkah-langkahnya. Nah, berikutnya tahap kedua, ditanya berapa luas amonium sekarang. Jadi luas amonium setelah dipanaskan ya, itu A1 anak-anak. Luas akhir gitu ya. Nah, untuk mencari luas akhir kita harus mencari dulu berapa pertambahan luasnya atau pemuaian luas yang terjadi pada aluminium. Delta A. Tulis dulu rumusnya. A0 dikali beta dikali delta T. Nilainya sudah tersedia semua pada bagian diketahui ya. A0, kita lihat A0 yang ini ya anak-anak, yang 600 cm persegi. A0 nya 600. Kemudian beta, ini ya anak-anak, beta yang tadi ya diperoleh dari 2 kali alfa. Nilainya 48 per 1 juta. Kemudian delta T, perubahan suhu yang ini anak-anak ya, 50.
selanjutnya kita coba coret-coret dulu ya yang ininya, yang bisa disederhanakan. Ini 01 bisa dicoret dengan yang ini 1 ya. Ini juga boleh dicoret nih 1, ada 2 angka 0 yang boleh dicoret. Jadi nanti tersisa anak-anak yang atas itu ada 6 dikali 48 dikali 5. Sedangkan pernya bawah ya dibagi tersisa 1000. Nah ini dia 6 dikali 48 dikali 5. Itu misalnya Bu Santi kalikan dulu 6 sama 5 nya ya. 6 dikali 5 itu 30. 30 dikali 48 per 1000. Ini boleh anak-anak dicoret lagi nolnya. Jadi tersisa 3 dikali 48 ya. 40 dikali 3 120. 8 dikali 3 24. Jadi 3 dikali 48 itu hasilnya 144. Jangan lupa masih ada per 100. Per 100 masih ingat ya. Geser koma kan ya, kalau 144 komanya kan di sini ya. Geser 2 1 2. Nanti tersisa hasil akhirnya adalah 1,44 cm persegi. Ini delta A-nya. Cm persegi mengikuti ini ya A0-nya anak cm persegi. Nah, ini belum jawaban akhir dari soal yang ini. Karena yang ditanya berapa luas aluminium sekarang. Ini baru pertambahan luasnya atau pemuaian luasnya. Untuk mencari luas akhir ya, awalnya 600, kemudian mengalami pemuaian atau pertambahan luas sebesar 1,44. Berarti luas akhir diperoleh dengan cara luas awal ditambah pemuaiannya, pemuaian luasnya. Kita masukkan angkanya. A0 600. Delta A-nya 1,44. Maka hasilnya adalah 601,44 cm persegi. Nah, ini dia. Ini luas akhirnya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Penjelasan dari Ibu kiranya dapat membantu proses belajar mandiri kalian di rumah ya. Untuk selanjutnya pada buku modul itu ada latihan soal mengenai materi pemuaian luas. Bu Santi berharap kalian dapat mencoba secara mandiri mengerjakan ya seperti tahapan-tahapan yang sudah Ibu sampaikan barusan ya. Apabila kalian masih ada bingung, bisa ya diputar kembali, diputar ulang. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tanpa di skip ya. Jangan lupa kasih jempolnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Dah, Tuhan memberkati.